Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di sini ada pertanyaan dari sahabat kita Ilham Wiranata dari Provinsi Jawa Barat, ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz terkait hadis larangan menggabung pakaian dalam salat. Apakah menggulung kain sarung termasuk ke dalam ruang lingkup larangan hadis ini? Hal ini dikarenakan cara memakai sarung yang umum saya temukan dan yang biasa saya gunakan ialah dengan cara digulung bagian atasnya. Begitu juga yang saya lakukan pada celana yang agak panjang. Saya gulung bagian pinggangnya agar ujung bawahnya tidak menutupi mata kaki. Apakah menggulung bagian pinggang celana ini juga termasuk ke dalam cakupan hadis tersebut? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat bagus, ya, yang akan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Apakah ada hadis yang melarang seseorang untuk menggabung pakaiannya ketika sholat? Maka jawabannya ada. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku telah diperintahkan untuk sujud dengan meletakkan 7 tulang. Bersujud di atas 7 tulang maksudnya dengan meletakkan 7 tulang di tanah. Jadi ada 2 tangan dianggap 2 lutut dianggap 2, kemudian 2 mata kaki dianggap 2, berarti 6. Yang satunya lagi adalah dahi dan hidung dianggap 1, ya. Dahi dan hidung dianggap 1. Itulah 7 tulang yang harus kita letakkan di atas tanah atau di atas dasar kita sholat. Dan di sini juga disebutkan wala akuffa thawban wala sya'ra, dan agar aku tidak menggabungkan pakaian atau mengumpulkan pakaian dan mengumpulkan rambut. Jadi tidak boleh rambut dikuncir, ya. Kalau misalnya ada seorang laki-laki yang rambutnya panjang, maka ketika sholat kunciran rambut tersebut, ya, apabila dikuncir, ya, harus dibuka. Ini larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas ulama mengatakan bahwa larangan ini adalah larangan yang tidak sampai pada derajat pengharaman. Larangan ini tidak sampai pada derajat pengharaman, namun hanya sampai pada derajat kemakruhan. Jadi makruh bagi orang yang sholat dan dia menguncir rambutnya untuk tetap menguncirnya. Sebaiknya dia membuka kunciran tersebut. Begitu pula melingkis baju atau menggulung baju atau menggulung celana. Ini dimakruhkan menurut pendapat mayoritas ulama.
Maka apabila kita sholat, maka berusahalah untuk tidak melakukan hal yang seperti ini. Jangan mengumpulkan rambut kita kalau rambut kita panjang, tapi bukalah rambut tersebut. Begitu pula dengan pakaian kita. Kalau misalnya baju kita panjang, ya, maka jangan dilingkis. Begitu pula kalau celana kita panjang, ya, celana kita panjang tapi tidak sampai mata kaki, maka jangan dilingkis. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka menjelaskan hikmahnya. Apa hikmah larangan ini? Mereka mengatakan hikmahnya adalah al-bu'du 'anit takabbur. Agar kita menjauhi sikap takabbur. Karena kalau kita melingkis pakaian kita, melingkis baju kita, melingkis celana kita, itu terlihat adanya sikap takabbur. Terlihat adanya sikap takabbur karena dengan begitu akhirnya baju yang tadinya harusnya bisa sampai ke tanah, bisa menempel ke tanah, sekarang baju tersebut tidak bisa sampai ke tanah. Tidak bisa ikut bersujud, ikut merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan celana. Kalau misalnya seharusnya celana itu bisa menempel ke tanah, kemudian ternyata tidak demikian, akhirnya karena dilingkis, maka terlihat di situ ada tindakan yang terlihat seperti takabur. Begitu pula dengan rambut, ya. Rambutnya kalau dikumpulkan atau dikuncir, maka akhirnya rambut tersebut tidak bisa turun ke tanah, tidak bisa ikut sujud, dan di situ ada nilai takabur atau sombong. Inilah hikmah kenapa kita tidak boleh menguncir rambut, kenapa juga kita tidak boleh melingkis lengan baju kita saat sholat, karena ada nilai takabur di sana, ada unsur takabur di sana. Dan para ulama tadi sudah saya katakan, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa larangan ini adalah larangan yang tidak sampai pada derajat haram. Dan ini yang lebih kuat, Allah Ta'ala a'lam. Sehingga berusahalah untuk tidak melakukan yang seperti ini. Kalau kita bawa penjelasan tentang hikmah ini untuk pakaian sarung, maka menjadi tidak ada masalah sama sekali untuk memakai sarung dengan digulung, karena tidak ada unsur takabur sama sekali di sana. Karena tidak ada unsur takabur sama sekali di sana. Karena hikmahnya adalah al-bu'du 'anit takabbur. Ketika hikmah ini tidak ada, maka dibolehkan. Ya, dibolehkan untuk menggulung sarung karena memang penggunaan sarung adalah dengan cara digulung. Penggunaan sarung adalah dengan cara digulung dan tidak ada sisi takabur di situ. Ya, Allah Ta'ala alam. Pembahasan yang mungkin penting untuk disinggung di sini juga masalah celana. Ustadz, kalau celananya isbal bagaimana Ustadz? Kalau kita lingkis, kita terjatuh ke dalam larangan dalam hadis itu. Tapi kalau kita tidak lingkis, kita juga terjatuh dalam larangan yang lain. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Sarung yang berada di bawah kedua mata kaki, maka dia di neraka. Ini juga ada larangan, Ustaz. Mana yang harus kita lakukan? Kita lingkis agar tidak isbal, atau kita biarkan agar kita tidak menggulung celana kita? Maka jawabannya, dua-duanya memang larangan. Tapi ada larangan yang lebih ringan, ada larangan yang lebih keras. Isbal
karena ancamannya neraka, maka itu diharamkan. Sedangkan melingkis celana, sebagaimana dikatakan oleh mayoritas ulama, larangannya adalah larangan yang memakruhkan saja, menunjukkan hukum makruh, sehingga larangan ini lebih ringan apabila dibandingkan dengan larangan isbal. Sehingga apabila ada orang yang celananya isbal, akhirnya dia untuk menghindari isbal tersebut terpaksa melingkis bagian bawahnya, maka insya Allah ini yang lebih ringan. Ya, ini yang lebih ringan untuk menghindari perbuatan yang diharamkan. Adapun yang disebut oleh penanya di sini, melingkis bagian atasnya agar tidak isbal, maka ini lebih baik. Ini lebih baik karena melingkis bagian atas, ya itu bisa disamakan dengan menggulung sarung, ya, menggulung sarung yang tidak ada sisi takabur sama sekali di situ, ya, sehingga itu dibolehkan. Adapun melingkis bagian bawah, maka ini juga dibolehkan, tapi lebih baiknya yang dilingkis yang di bagian atas sehingga bawahnya tidak isbal. Tapi ada juga orang-orang yang sudah melingkis bagian atasnya, bagian bawahnya masih terlihat isbal. Maka ketika itulah dia terpaksa harus melingkis bagian bawahnya. Taib, demikian yang bisa Ana sampaikan untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.